Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Esi Masita Samau dengan NIM 200106035, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit alat-alat dalam laboratorium kimia beserta fungsi dan cara penggunaannya. Nah, langsung saja kita ke materi pembahasannya. Yang pertama ada gelas ukur seperti terlihat pada gambar. Nah, fungsi gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Gelas ukur berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik atau polipropilen yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Nah, cara penggunaannya, gelas ukur dipegang dengan tangan dan ibu jari menuju batas volume yang dikehendaki. Kemudian gelas ukur diangkat sehingga batas volume setinggi mata dan cairan dituangkan sampai batas volume. Nah, alat yang berikut ada tabung reaksi seperti terlihat pada gambar. Fungsi tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia, cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Selain berukuran kecil, ada juga tabung reaksi yang memiliki ukuran besar. Alat tersebut dinamakan labu didih. Nah, cara penggunaannya yaitu cara pertama, dipanaskan terlebih dahulu tabung reaksi tersebut ke dalam gelas kimia yang sudah diisi air dan kemudian menggunakan kompor atau heater pembakar spiritus untuk proses pemanasan. Cara yang terakhir agar selalu memegang tabung reaksi dengan menggunakan jepit oleh penjepit tabung. Alat yang berikut ada labu ukur seperti pada gambar. Nah, labu ukur atau volumetric flux atau labu takar adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca berbentuk labu ini juga bisa digunakan untuk menyisakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Nah, cara penggunaannya yaitu masukkan sampel yang ingin diencerkan, kemudian tambahkan aquades ke dalam labu ukur hingga tanda batas, kemudian kocok larutan hingga campuran merata, lalu larutan sudah jadi dan siap untuk digunakan. Nah, setelah itu, masukkan larutan tersebut ke dalam botol bahan dan simpan di tempat yang sesuai. Alat yang berikut ada labu Erlenmeyer. Nah, fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya, Erlenmeyer terbuat dari kaca boroksikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi mulai dari 50 sampai dengan 500 ml. Cara penggunaannya yaitu pada saat mencampur larutan, maka cara menggunakan labu Erlenmeyer ini adalah dengan cara tetap memegang pada leher botol. Dan pencampuran dilakukan adalah memegang leher botol dengan menggunakan satu tangan, selanjutnya digoyangkan secara berputar dengan perlahan-lahan sampai larutan bisa menyatu. Alat yang berikut ada gelas beaker atau gelas piala seperti pada gambar. Nah, gelas yang sering disebut gelas piala dan gelas kimia ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Alat berbentuk silinder dengan alas datar ini biasa digunakan untuk bahan kimia dengan sifat korosif yang terbuat dari PPTE. Dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau hilangnya cairan, gelas ini biasa dipasangkan dengan gelas arloji sebagai penutup. Nah, cara penggunaannya yaitu gelas ukur dipegang dengan tangan dan ibu jari menuju batas volume yang dikehendaki. Kemudian, gelas ukur diangkat sehingga batas volume setinggi mata dan cairan dituangkan sampai batas volume. Nah, untuk mengukur volume larutan yang tidak berwarna, Anda harus memperhatikan batas meniskus cekung bagian bawah. Alat yang berikut ada pipet tetes seperti terlihat pada gambar. Nah, di sini alat kimia ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan pipet lainnya, yaitu untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dengan berbagai ukuran volume. Untuk cara penggunaannya, pertama, bagian bola karet yang ada di atas pipet tetes dipencet
dan tahan. Kemudian dimasukkan ke dalam cairan. Nah, saat pipet tetes dimasukkan, bola karet dipencet, lalu lepaskan dan angkat pipet dari cairan, lalu pindahkan ke wadah yang lain. Alat yang berikut ada pipet ukur seperti terlihat pada gambar. Pipet ukur memiliki garis-garis ukuran yang bisa digunakan untuk mengukur volume cairan, di mana volume cairan yang akan dipindahkan pada bagian sisi tabungnya. Untuk cara penggunaan yaitu pasang rubber bolt ke pipa ukur, kemudian sedot cairan yang dibutuhkan ke dalam pipet ukur dengan dibantu filler hingga memiliki volume yang diinginkan. Kemudian keluarkan cairan dengan mengikuti skala yang tersedia. Setelah itu samakan tekanan filler dengan udara sekitar. Nah, alat yang berikut ada pipet volume atau gondok seperti terlihat pada gambar. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. Cara caranya adalah dengan memasukkan sedikit cairan yang akan dipindahkan ke dalam tabung, kemudian posisikan pipet secara horizontal, lalu putar sedemikian rupa agar cairan menyentuh semua permukaan dalam pipet. Setelah itu, buang cairan tersebut ke tempat pembuangan. Nah, alat yang berikut ada pipet volume atau gondok seperti terlihat pada gambar. Nah, penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lab lain di saat kondisi alat tersebut panas. Nah, cara caranya yaitu pada penjepit tabung reaksi, peganglah bagian ujung yang panjang. Kemudian tekan bagian penjepit dengan jari tangan telunjuk. Selanjutnya, arahkan bagian depan ke arah tabung reaksi hingga tabung reaksi masuk ke dalam penjepit, lalu lepaskan tekanan sehingga tabung reaksi bisa terjepit. Alat yang berikut ada plat tetes seperti terlihat pada gambar. Fungsi plat tetes adalah sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Untuk cara penggunaannya yaitu letakkan kertas lakmus berwarna yang telah dipotong menjadi bagian yang kecil, kemudian teteskan larutan yang ingin diperiksa sifat asam maupun basanya. Alat yang berikut ada mortar dan alu atau pestle seperti terlihat pada gambar. Nah, fungsi alat laboratorium ini adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat ataupun kristal. Cara penggunaannya yaitu pastikan mortar dan alu dalam keadaan bersih tanpa ada kontaminasi dari sisa-sisa bahan sebelumnya. Nah, jika kotor maka bisa dibersihkan dengan menggunakan aquades dan tisu kering. Kemudian masukkan sampel ke dalam mortar dan tumbuk dengan perlahan menggunakan alu. Jika sampel sudah halus, maka bisa digunakan untuk analisa pengujian selanjutnya. Nah, alat yang berikut ada kawat kasa seperti terlihat pada gambar. Fungsi kawat kasa adalah untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas Virtus. Kawat kasa juga dipotong alat kaki 3 pada bagian bawahnya untuk membuat proses pemanasan berjalan secara maksimal. Cara penggunaannya yaitu merangkai alat, yaitu rangkai alat di mana Bunsen berada pada posisi paling bawah, kemudian di atasnya itu terdapat penyangga kaki 3, dan kemudian pada bagian paling atas yakni kawat kasa. Nah, teman-teman harus pastikan bahwa posisi lapisan keramik pada kawat berada tepat pada bagian tengah pembakaran. Nah, setelah teman-teman sudah pastikan, lalu teman-teman nyalakan Bunsen, yaitu setelah semua alat dirangkai. Maka kita dapat menyalakan Bunsen menggunakan korek api. Selanjutnya, kita dapat meletakkan bahan yang akan dipanaskan dengan wadah pada kawat kasa. Nah, yang berikut ada corong pisah seperti terlihat pada gambar. Peralatan laboratorium berbentuk kerucut dengan tutup setengah bola ini biasanya digunakan dalam proses ekstraksi cairan, yaitu proses memisahkan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas yang berbeda. Cara penggunaannya yaitu untuk memakai corong ini, campuran dan 2 fase pelarut dimasukkan ke dalam corong dari atas dengan corong
keran ditutup. Nah, corong ini kemudian ditutup dan digoyang dengan kuat untuk membuat dua fase larutan tercampur. Corong ini kemudian dibalik dan keran dibuka untuk melepaskan tekanan uap yang berlebihan. Alat yang berikut ada batang pengaduk seperti terlihat pada gambar. Nah, batang pengaduk ini digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Selain untuk mencampur larutan, fungsi batang pengaduk juga adalah untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Cara penggunaannya yaitu persiapan menggunakan batang pengaduk adalah memotong batang pengaduk yang terlalu panjang dan memoles kedua ujungnya. Nah, ketika basah, bersihkan setiap pemakaian agar tidak mengkontaminasi larutan berikutnya. Ketika telah selesai, letakkan batang pengaduk di dalam beker yang berisi air suling dan aduk. Jika memungkinkan, ganti air sesering mungkin untuk menghindari kontaminasi. Alat yang berikut ada gelas kaca atau gelas arloji seperti terlihat pada gambar. Nah, gelas berbentuk bundar dengan beragam diameter ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau penguapan, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, dan juga sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Cara penggunaannya, caranya adalah untuk larutan yang tidak berwarna, maka Anda hanya perlu melihat batas meniscus cekung pada bagian bawahnya. Pastikan bahwa gelas ukur tersebut berada pada bidang yang memiliki permukaan datar. Dengan begitu, meniscus bisa dibaca sejajar dengan mata Anda. Alat yang berikut ada buret seperti terlihat pada gambar. Nah, alat dengan bentuk silindris memanjang ini biasanya digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. Alat yang dilengkapi dengan skala pada sisi luarnya ini memang dirancang dengan ketelitian yang sangat tinggi sehingga cocok digunakan untuk keperluan analisis volumetrik kuantitatif. Cara penggunaannya yaitu tempatkan buret pada penyangganya, lalu putar keran untuk mengeluarkan zat penetrasi yang telah dimasukkan ke dalamnya. Alat yang berikut ada labu destilasi seperti terlihat pada gambar. Fungsi destilasi atau penyulingan adalah memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. Bisa juga didefinisikan sebagai suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan dan volatilitas atau kemudahan dalam menguap. Cara penggunaannya yaitu sangat simpel. Teman-teman hanya perlu meletakkan campuran zat cair tersebut ke dalam alat ini. Selanjutnya, pipa diisi labu akan dihubungkan dengan alat lain untuk menyalurkan uap atau hasil destilasinya. Nah, pemasangan ini harus tepat agar hasil penyulingan bisa sempurna. Alat yang berikut ada kondensor seperti terlihat pada gambar. Nah, kondensor adalah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembunkan uap. Cara penggunaannya yaitu kondensor dihubungkan dengan pipa bengkok dan labu destilasi untuk menyuling larutan. Alat yang berikut ada Bunsen spiritus seperti terlihat pada gambar. Nah, fungsinya hampir sama dengan bunsen pembakar, yaitu untuk memanaskan larutan atau membantu mengkondisikan steril pada proses inokulasi. Bahan bakarnya biasanya dari spiritus atau alkohol. Di mana cara penggunaannya yaitu buka tutup, lalu sulut dengan api. Cara mematikannya hanya dengan memasang tutupnya kembali. Alat yang berikut ada corong dan kertas saring seperti terlihat pada gambar. Nah, berfungsi untuk memisahkan antara residu dengan larutan. Cara penggunaannya yaitu lipat kertas saring lalu letakkan ke dalam corong untuk menyaring. Nah, demikian tadi penjelasan terkait dengan alat-alat laboratorium kimia beserta fungsi dan cara penggunaannya. Sekian dan terima kasih.